Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang telah ada sebelum kata ada itu ada dan akan tetap ada setelah kata ada itu tiada. Tidak lupa juga, marilah kita panjatkan salawat berbingkai salam kehadirat junjungan besar kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang revolusioner sejati yang telah mengibarkan panji-panji keislaman dan seorang edukator sejati yang telah mengajarkan kepada kita bahwa hidup adalah perjuangan. Dewan juri yang saya ta'zimi dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang istimewa ini, perkenalkan, nama saya Dafa Kaisan Ali dari SMA Negeri 6 Tambun Selatan akan menyampaikan pidato yang bertemakan peran pemuda Islam dalam menjaga sebuah peradaban. Saudara-saudara, berdirinya saya di sini dengan sebuah pertanyaan besar di benak kita. Apakah kita rela? Apakah kita rela negeri kita disebut sebagai Indonesia gelap? Digelapkan karena korupsinya, digelapkan oleh nepotismenya, digelapkan oleh maksiatnya, bahkan digelapkan oleh pergaulan bebas. Dan diri kita, jiwa kita gelap karena kita telah jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Saudara-saudara, saya ulangi lagi. Apakah kita rela, saudara-saudara? Tentu tidak. Maka pertanyaan selanjutnya yang muncul di benak kita adalah, siapa pemuda, siapakah yang dapat menjadi cahaya di tengah-tengah kegelapan ini? Apakah mereka para pejabat yang sibuk dengan kursinya? Apakah mereka orang-orang yang telah tua, yang lemah karena usianya? Saya rasa tidak, saudara-saudara. Kita adalah jawabannya. Kita pemuda Islam adalah jawaban kunci dari permasalahan ini. Maka kita tidak bisa tinggal diam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Al-Mustafa Al-Ghulaini pernah berkata, Inna fi yadi syubbanin amrul ummah wa fi ahdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah letak suatu umat, dan di kaki pemudalah kehidupan suatu umat. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Saudara-saudara, saya ingin bertanya, lantas bagaimana pemuda yang dapat menjadi cahaya? Apakah pemuda yang dengan ketiadaan empatinya? Apakah pemuda yang lahir dengan karena dia tidak memiliki empati terhadap masyarakat? Tentu tidak, saudara-saudara. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maka dari situlah, saudara, kita dapat mengambil kesimpulan
Ingatlah bahwa iman adalah cahaya dan ilmu adalah pelita. Jikalau pemuda Islam telah beriman, maka kita telah memiliki arah. Dan jika pemuda Islam telah berilmu, maka kita telah memiliki kekuatan. Dan jika kedua-duanya dapat bersatu, maka gelapnya Indonesia dapat menjadi kejayaannya Indonesia. Saudara-saudara, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innama bu'istu la tamimma makarallah ahlak." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka saya bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita jujur di tengah-tengah maraknya budaya dusta? Sudahkah kita amanah di tengah-tengah maraknya pengkhianatan? Dan sudahkah kita sederhana di tengah lautan hedonisme? Itulah akhlak pemuda Islam sejati, saudara-saudara. Saudara-saudara, marilah kita melihat sejarah. Bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala dengan keberaniannya di usia yang masih muda. Bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memutuskan dirinya masuk Islam di usianya yang masih muda. Dan bagaimana Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu memimpin pasukan dengan keberaniannya berjihad di usianya yang masih muda. Bahkan di negara kita, di negeri kita, persatuan dan kesatuan dilahirkan oleh pemuda-pemudanya. Sumpah Pemuda 1928 itu dicetuskan oleh para pemuda-pemudanya. Apakah kita akan tinggal diam? Saudara-saudara, mari kita renungi. Apakah kita sudah siap untuk dapat menjadi Ibrahim di zaman modern? Apakah kita sudah siap untuk dapat menjadi Ali bin Abi Thalib di zaman era digital ini? Dan apakah kita dapat menjadi penggerak kebangkitan Islam di tanah Indonesia? Kalau kita siap, marilah kita bangkit. Marilah kita bangkit. Bangkit dengan ilmu. Mari kita bangkit dengan akhlak. Mari kita bangkit dengan iman. Dan marilah kita bangkit untuk dapat menjadi cahaya di tengah-tengah kegelapan ini. Saudara-saudara, gelapnya Indonesia hanya akan menjadi cerita kelam jikalau mana pemudanya diam. Tapi akan menjadi konter balik, akan menjadi Indonesia yang jaya jikalau pemudanya beriman dan bersatu. Maka dari itu saudara-saudara, di akhir pidato saya kali ini, izinkanlah saya mengajak kita semua, marilah kita sama-sama menyalakan obor iman kita, menyalakan obor ilmu kita, menyalakan obor akhlak kita. Dan marilah kita sama-sama mengubah Indonesia yang tadinya gelap menjadi terang, yang tadinya lemah menjadi kuat, yang tadinya terpuruk menjadi jaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.